Halo kalian semua, sehat semua kan ya? Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini saya bakal coba membahas mengenai info terbaru mengenai project baru Haikyuu di tahun 2022 ini. Jadi ceritanya ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Kalau belum nonton, silahkan ditonton terlebih dahulu. Dalam video itu sudah saya jelaskan di tahun 2022 ini bakal ada 10 project baru Haikyuu. Nah, di video itu juga udah saya jelasin 4 project pertamanya. Lalu kali ini saya bakal jelasin 4 project baru lagi yang udah diumumin pada tanggal 20 Februari kemarin. Nah, di tanggal 20 Februari kemarin itu cuman diumumin 4 project baru aja, nggak 6 project sekalian. Jadi 2 project masih misterius di sini ya. Dan berdoa aja ya, bisa saja salah satu project misterius yang belum diumumin itu mungkin bisa anime season 5-nya. Atau kalau dugaan saya sih mungkin bisa saja 2 project terakhir itu tentang game atau anime season 5 atau movie-nya. Dan untuk sekarang kita langsung mulai aja bahas 4 project baru yang diumumin tanggal 20 Februari kemarin. Project 5 di sini adalah sebuah one shot baru. Jadi ceritanya manga Haikyuu ini bakal dibikinin suatu one shot baru yang ceritanya masih mengenai Hinata dan teman-temannya. Lebih tepatnya di sini dikatakan ini berhubungan dengan kondisi terakhir mereka di tahun 2022 ini. Jadi bisa dipastiin latar cerita one shot ini merupakan yang ter-up to date ya, diambil dari kondisi paling baru. Bisa dipastikan ini jauh lebih up to date dari light novel ke-13 kemarin. Dan buat kalian yang belum paham apa itu one shot, jadi gini ya. One shot adalah sebuah komik yang dipublikasikan secara keseluruhan tanpa memiliki kelanjutan apapun. Biasanya sih cuma 1 chapter aja terus ceritanya selesai. Dan one shot ini kebanyakan ceritanya berdiri sendiri, bukan sebagai bagian dari seri yang sedang berlangsung. Contoh mudahnya dari one shot ini adalah Jujutsu Kaisen Movie 0 itu ya. Movie 0 itu ceritanya diambil dari one shot yang isinya nyeritain Yuta Okkotsu sama Rika Orimoto dulu. Tapi one shot dari Movie 0 itu sedikit spesial sih, sampai 4 chapter. Padahal normalnya selama ini one shot hanya 1 chapter dengan halaman yang cukup banyak, bisa sampai 20 lebih. Dan berdoa aja ya, Furudate Sensei di sini mau bikin one shot Haikyuu sampai 20 halaman lebih, biar kita sebagai pembaca puas. Oh ya, dan rencananya one shot Haikyuu ini bakal diterbitin di majalah mingguan Shonen Jump, tapi belum diumumin kapan tepatnya bakal dirilis. Project ke-6 di sini adalah sebuah memorial book. Gampangnya mungkin bisa disebut sebagai buku kenangan atau buku peringatan sih, kalau diartiin ke bahasa Indonesia ya. Dan memorial book ini dirilis layaknya sebagai ungkapan syukur atas perayaan 10 tahun manga Haikyuu ini diterbitkan. Lalu yang istimewa di sini adalah mengenai isi memorial book yang bakal menampilkan secara panjang Haikyuu sejak pertama diserialisasi tahun 2012. Bayangin aja udah 10 tahun teman-teman, isi bukunya pasti bakal lumayan banyak. Dan diinformasikan di sini bukunya kurang lebih bakal berisi gambaran-gambaran dari karya Furudate Sensei dari awal serialisasi sampai kondisi terbaru pastinya. Kita bakal bisa lihat perubahan art style dari Furudate Sensei selama berkarya dalam 10 tahun terakhir ini. Plus nostalgia dengan gambaran awal sampai akhir dari karakter Hinata dan kawan-kawan. Untuk penerbitannya sih belum ada infonya, jadi ditunggu aja lah. Project ke-7 di sini adalah perilisan stiker Haikyuu untuk aplikasi chatting Line. Jadi ceritanya di sini untuk pertama kalinya stiker Line bertemakan Haikyuu bakal dirilis, dan ini digambar langsung oleh Furudate Sensei itu sendiri. Dan nggak berhenti di situ saja, variasi stiker Haikyuu di sini juga bakal digambar oleh orang yang bernama Retsu. Dia ini penggambar dari komik bernama Let's Haikyuu. Ini suatu karya tentang Haikyuu juga tapi versi spin-off. Udah lumayan lama sih. Dan bedanya dari seri aslinya itu art style Let's Haikyuu ini kayak mode chibi dari Hinata dan kawan-kawan. Dan kalau kalian penasaran, cek aja di Google dengan kata kunci Let's Haikyuu. Lalu dikatakan juga komik itu ceritanya lebih kocak ketimbang versi Haikyuu aslinya. Lalu selain Retsu tadi ada juga stiker lain yang bakal digambar sama pria yang bernama Kyohei Miyajima. Nah, kalau orang ini dia adalah penggambar dari komik bernama Haikyuu Bu. Ini adalah semacam spin-off dari karya utama Furudate Sensei juga, tapi yang gambar ya orang bernama Kyohei itu tadi. Dikatakan spin-off ini adalah suatu cerita komedi yang nggak bisa kita temui di alur cerita utamanya Haikyuu. Dan gambarannya mode normal sih, nggak mode chibi yang kayak Let's Haikyuu tadi. Dan kalau kalian yang selama ini belum tahu ada spin-off dari manga Haikyuu ini, nggak ada salahnya kalian baca karya Let's Haikyuu dan Haikyuu Bu ini. Lumayan lah dapat bacaan baru tentang Haikyuu kan. Dan ngomong-ngomong ini tadi bahas stiker kok sampai meluber ke spin-off segala ya. Project ke-8 di sini adalah perilisan manga Haikyuu berwarna versi digital dan versi remake.
Sebenarnya saya agak bingung membaca informasi ini. Dikatakan bakal dirilis manga Haikyuu berwarna versi digital dan versi remake kan? Yang menjadi pertanyaan itu versi remake itu maksudnya gimana ya? Dan ternyata salah satu leaker terkenal di Twitter mengonfirmasi kalau versi remix itu adalah satu buku yang isinya bakal menampung 1-3 volume sekaligus. Katakanlah kayak versi bundel ya. Nah, infonya itu kayak gitu. Dan dikatakan juga ada kemungkinan versi remix ini bisa lebih murah harganya, tapi kualitasnya masih sama dengan majalah Shonen Jump yang dirilis mingguan. Dan infonya manga Haikyuu yang full berwarna ini bakal dirilis versi digitalnya setiap bulan mulai tanggal 4 April 2022 ini. Sedangkan versi remixnya bakal dirilis terlebih dahulu mulai 11 Maret 2022 ini. Manga berwarna gini paling enak buat dikoleksi sih, dan dugaan saya harganya bakal lumayan tinggi. Nah, itu aja 4 project baru lagi yang diumumin 20 Februari kemarin ya. Dan di sini saya bakal nunjukin pada kalian ilustrasi terbaru dari project pertama. Awalnya yang dirilis cuman ilustrasi terbaru Kuro sama Genma, tapi sekarang udah diupdate lagi ilustrasinya. Ada ilustrasi dari kondisi terbaru Oikawa, Iwaizume, dan Aone. Lihat tuh, penampilan mereka lumayan berbeda ya dari sebelumnya. Oh iya, dan ini bukan fan art ya, ini ilustrasi resmi dari Furudate Sensei secara langsung. Terus satu lagi, sebagai perayaan 10 tahun manga Haikyuu ini, Furudate Sensei juga menggambar satu halaman spesial untuk perayaan ini. Di satu halaman spesial ini bisa kalian lihat ada Hinata dan Kageyama yang membahas masalah perayaan 10 tahunan ini. Dan di bagian akhir ditampilkan juga ada Sugawara dan karakter-karakter lain dengan kondisi terbaru mereka. Yang menakjubkan di sini menurut saya itu kualitas gambar dari Furudate Sensei yang nggak berubah ya, masih begitu terjaga. Art stylenya masih begitu baik, ciri khas gambaran Hinata dan kawan-kawan masih sama seperti sebelumnya. Oke, itu aja pembahasan tentang Haikyuu di tahun 2022 ini. Jangan lupa cek juga video saya yang lain ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.